Halo semuanya, jumpa lagi dengan Ami. Hari ini saya mau mereview kendaraan mobil listrik dari Mercedes-Benz, yaitu EQS 450 AMG Line yang SUV. Jadi sebelumnya kita udah pernah keluar yang sedan, untuk saat ini saya mau mereview kendaraan yang SUV. Mobil ini memiliki kapasitas baterai sebesar 107,8 kWh dan horsepower 360, jadi lebih besar horsepowernya daripada yang sedan. Untuk range-nya, untuk jaraknya dia juga lebih kecil daripada yang sedan, yaitu ini 616, sedangkan yang sedan dia bisa sampai 770 km. Nah, untuk bagian depannya, dia udah modelnya yang listrik banget ya, dan ini udah AMG Line, jadi untuk bumpernya dia AMG Line, body kitnya semuanya AMG, jadi shape-nya juga bentuknya huruf A. Nah, untuk di radiatornya, dia ada pola Mercedes-Benz di tengah sini, dan semuanya ketutup, ciri khas kendaraan listrik. Di tengah lambang sini, lambang Mercedes-Benz, biasanya ada sensor-sensor keselamatan di belakangnya. Nah, untuk lampunya sendiri, dia sudah menggunakan teknologi digital light. Jadi digital light ini penyempurnaan dari lampu yang sebelumnya, yaitu multi beam. Oke, yuk kita lihat sampingnya. Untuk ban dari kendaraan EQS ini menggunakan 10 multi-spoke light alloy wheels dengan besar bannya 21 inch. Dan karena ini high voltage, jadi Anda tidak bisa membuka kap mesin dari kendaraan ini. Jadi hanya yang expert di bagian bengkel yang bisa membuka untuk kap mesin dari kendaraan ini. Itu berlaku untuk di EQS dan EQE. Nah, yang Anda bisa buka hanya ini untuk mengisi air wiper. Pionnya udah elektrik dan dia model untuk pintunya yang rata dengan handle pintunya yang rata dengan bodi kendaraan. Dan di bagian sini dia sudah dilengkapi dengan rear axle. Jadi untuk bagian ban belakang dia bisa ikut berputar sehingga memperkecil radius putar Anda pada saat Anda melakukan muter balik atau berbelok. Oke, kita ke bagian belakang. Bagian belakang EQS 450 AMG yang lain SUV ini, di bagian sebelah situ ada tulisan EQS 450 dan di sebelah sini ada tulisan 4MATIC yang mengindikasikan kalau dia all-wheel drive. Nah, untuk membuka dan menutup cukup menekan logo Mercedes-Benz yang ada di tengah. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan hands-free access dan easy pack tailgate. Nah, ini ada beberapa kelengkapan yang akan Anda dapatkan apabila Anda membeli EQS SUV, yaitu ada headset, terus ada tablet untuk mengatur dia synchronize dengan MBUX atau Mercedes-Benz User Experience. Nah, ini ada bantal P3K dan Anda akan mendapatkan kabel charger untuk EQS 450 SUV ini. Nah, mobil ini 7-seater. Melipatnya dia masih manual. Jadi kita tetap, tapi untuk yang bagian tengah bisa diatur secara otomatis dari sebelah belakang sini. Jadi untuk melipat dan yang bagian kursi di bagian kedua itu dia bisa otomatis. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan panoramic sliding sunroof, di mana cukup men-slide ke belakang untuk membuka traynya. Nah, untuk yang bagian depan ini adalah kaca sunroof, sehingga dia bisa terbuka keseluruhan, dan untuk yang bagian belakang adalah kaca panoramik. Untuk yang bagian kaca panoramik tidak bisa dibuka. Untuk membuka kaca sunroofnya, cukup menekan satu kali lagi, di slide sekali lagi ke belakang, maka dia akan terbuka sunroofnya. Untuk menutupnya, cukup slide kembali ke depan, sehingga dia akan tertutup kembali sunroofnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat ke bagian dalam atau interior. Yuk. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu dari bagian tengah kendaraan EQS 450 yang SUV ini ya. Untuk bagian belakangnya, untuk bagian interiornya dia menggunakan AMG Line interior.
Nah, di bagian tengah sini ada armrest. Dan di sini ada, nah yang tadi tablet yang Anda dapatkan itu bisa ditaruh di sini untuk mengatur MBUX atau Mercedes-Benz User Experience. Di sini juga ada konsol dan ini ada wireless charger, jadi Anda bisa men-charge handphone Anda di bagian tengah sini. Untuk di bagian kursi di sini ada climatized, jadi udah ada heater untuk kendaraan ini. Dan nah, untuk bagian kursinya dia juga sudah bisa diatur secara otomatis, maju mundur dan reclining dari kursi bagian belakang atau baris kedua. Untuk di bagian belakang juga ada pengaturan AC secara otomatis, jadi untuk mematikan dan menyalakan AC, auto, arah angin AC, dan blower serta suhu dari AC untuk diatur dari bagian yang paling belakang. Ini juga ada power window dan di sini ada kisi-kisi AC, ada penyimpanan, ada untuk pegangan tangan, lampu, baca. Jadi ada di tengah sini dan di sini. Tapi dia tidak ada tray untuk di jendela yang bagian belakang. Jadi Anda bisa memasang kaca film lebih gelap untuk yang bagian belakang. Ada cup holder dan tempat penyimpanan. Nah, untuk kursi yang paling belakang di sini juga ada USB port 2, jadi bisa mencas juga untuk handphone Anda dan cup holder untuk kursi yang di baris ketiga. Oke, saya akan menjelaskan fitur apa aja yang ada di kendaraan ini di kursi pengendara. Yuk. Oke, saya akan menjelaskan bagian tengah dari kendaraan EQS SUV ini. Di bagian tengah kendaraan sini, dia sudah menggunakan hyperscreen. Jadi ada 3 layar sebenarnya di depan ini. Di depan penumpang depan, di tengah, dan di depannya driver. Nah, untuk pengaturannya, yang di depan penumpang depan, ini bisa melihat EQ, daya listrik dari kendaraan ini, terus navigasi, telepon bisa di pairing, mengatur radio, media. Nah, di sini dia bisa mengatur beberapa pengaturan dari bagian penumpang depan. Atau mau diatur juga dari yang bagian tengah juga bisa. Nah, di sini. Nah, di sini ada, kalau kita mau yang di display penumpang depan ini mati, kita cukup tekan off, nanti di bagian situ dia akan mati. Nah, kalau misalnya kita tekan on, dia akan nyala kembali. Nah, untuk display tengah ini sudah pasti untuk yang bagian tengah sini ya, atau sistem off. Jadi nanti semua tidak ada gambarnya. Nah, oke. Nah, untuk di bagian depan juga ada pengaturan AC. Ini kendaraan juga ada head-up display. Nah, kalau misalnya Anda di bagian pengendara, itu di situ ada head-up display untuk melihat, nah ini kelihatan tuh kecepatannya yang diatur. Atau bisa juga dimatikan head-up display-nya. Ada mode cuci mobil, jadi dia akan mempersiapkan kendaraan apabila Anda mau memasukkan mobil ke car wash. Jadi nanti spion otomatis tutup. Nah, ini spion terlipat, jendela dan atap tertutup, comfort opening kendaraan off, park running off, sensor hujan off, wiper kaca belakang juga off. Jadi kalau misalnya Anda mau masuk ke car wash, tinggal Anda aktifkan. Dia sudah hermetic, jadi bisa meninggikan dan menurunkan kendaraan secara otomatis. Ada downhill speed, ada parkronic, active lane keeping assist, dan perlindungan interior serta anti derek. Nah, di bagian tengah sini dia ada parkronic. Nah, ini samping kanan otomatis dia 360. Parking assist, jadi dia akan membantu pada saat Anda ingin parkir secara otomatis. Jadi di sini ada instruksinya, nanti di sini juga akan kelihatan di depan. Jadi Anda cukup mengikuti yang diinstruksikan saja oleh kendaraan.
Ini untuk mengatur volume, ini untuk mematikan volume, ini start stop engine, dynamic select, cara berkendara dari kendaraan ini. Oke. Ya, ada sport, ada individual, ada covered, eco, dan off-road. Nah, untuk off-road ini kecepatan maksimalnya ada 110 dan di sini dijelaskan juga sistem berkendara dan sistem parkir disesuaikan. Untuk itu, hanya gunakan program berkendara ini saat berkendara di medan off-road dan bukan di jalanan umum. Saya akan menjelaskan untuk bagian fitur di MBUX kendaraan ini. Nah, ini bisa dilihat dari home. Ini adalah pengaturan untuk Mercedes EQ, jadi bisa kelihatan tuh pengisian daya, program isi standar, tutup dan buka soket. Nah, pada saat Anda ingin mengisi atau mencharge, pastikan posisi kendaraan dalam kondisi mati, karena kalau dia tidak bisa membuka soket untuk bagian belakang pengisian itu. Di sini juga ada apps dan pengaturan. Pengaturan ini untuk pengaturan berkendara, penghindar benturan. Ini dia sifatnya default, jadi apabila mobil sudah dimatikan, maka Anda harus mengulang kembali yang bagian-bagian ini. Oke, ini untuk bantuan kamera dan parkir. Di sini juga ada kenyamanan. Nah, di sini ada masas, jadi mobil ini bisa pijat untuk di penumpang depan di sebelah kiri dan di bagian pengemudi. Nah, untuk masas ini juga bisa diatur dari bagian sebelah kiri atau bagian penumpang depan. Nah, ini tinggal kita klik, maka kursi akan melakukan pemijatan secara otomatis. Ini untuk kursi juga, di sini ada pengaturan pemanas, terus pemosisian kursi secara otomatis. Untuk pemosisian kursi secara otomatis ini ditentukan dari tinggi badan kita. Nah, kalau misalnya kita tingginya 100, saya tingginya 165. Nah, nanti dia akan memposisikan secara otomatis. Tinggal klik mulai pengaturan posisi. Nah, kursi akan berubah, setir akan berubah disesuaikan dengan tinggi badan kita. Oke, untuk ambient lighting sudah pernah dijelaskan juga sebelumnya. Di sini ada 63 gradasi warna, jadi ini dapat merubah bagian dalam dari tampilan yang ada di dalam sini. Kalau misalnya saya tadi di luar tidak begitu kelihatan, jadi ini ambient lighting saya mengoperasikannya di bagian basement. Ini kecerahan juga bisa diatur, efeknya juga bisa diatur. Apakah mau animasi multiwarna, maksudnya warnanya ada berbagai macam. Oke, berikutnya ada pengaturan untuk telepon, untuk mempairing. Sudah pernah saya infokan juga, dan di sini ada radio, media, off-road apabila kita melakukan berkendara secara off-road. Jadi dia akan mengatur suspensi dan penggerak roda, apakah roda depan kanan kiri atau belakang kanan kiri. Nah, ini perangkat ini untuk mempairing handphone Anda dengan kendaraan EQS 450 ini. Oh ya, untuk head up display di situ ada angkanya. Jadi mungkin bisa lebih kelihatan kalau di sini. Oke. Nah, untuk di console box bagian tengah, di sini ada 2 USB port Type-C, ada wireless charger,
Ada 2 tempat penyimpanan untuk minuman dan untuk meletakkan kunci di bagian depan. Nah, untuk di bagian tengah ada tempat penyimpanan yang lebih dalam, dan di sini juga ada 2 USB port Type-C. Jadi bisa menyimpan barang yang lebih besar untuk di bagian tengah. Oke, saya jelaskan ke bagian depannya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan bagian trackpad dari multifunction setir yang ada di mobil EQS 450 SUV ini. Nah, untuk setirnya dia sudah menggunakan nappa leather, dan yang di sebelah kiri ini untuk mengatur MBUX atau layar yang di bagian tengah. Karena untuk layar yang di bagian depan, karena ini hyperscreen, itu diatur dari bagian penumpang depan. Nah, MBUX bisa diatur dari sebelah sini, ini home, ini untuk penunjuk ke kanan dan ke kirinya. Dan di sini ada untuk mengangkat dan menutup telepon, ini volume radio atau media, di sini ada voice command, dan di sini ada favorites. Untuk favorites Anda bisa menambahkan mungkin apa yang sering Anda perlukan pada saat Anda sedang berkendara, itu bisa Anda tambahkan secara manual dan disimpan di bagian favorit ini. Nah, di sini ada tuas untuk wiper, lampu dim, jadi dari sini, terus wiper dan lampu sen. Di sebelah kiri juga ada pedal shift untuk menurunkan gigi dari kendaraan. Nah, ini juga sudah dilengkapi dengan tilt steering untuk otomatis untuk naik turun dan maju mundurnya. Di depan juga ada head up display di bagian situ. Nah, itu kelihatan tuh angkanya. Itu ada head up display. Nah, di bagian sebelah kanan, ini untuk mengatur bagian instrumen cluster yang ada di depan pengendara. Nah, trackpad ini untuk back, terus ini home. Nah, ini untuk petunjuk. Nah, ini ada classic, sporty, pengaturan untuk layar yang di tengahnya, ada navigasi, bantuan, off-road, dan service. Ini untuk pengaturan cruise control, ini untuk limiter. Apabila Anda tidak mau menggunakan lagi limiter atau cruise control, tinggal tekan cancel di sini. Oke, yang di sebelah kanan ini adalah pedal shift untuk menaikkan gigi, serta di sini ada tuas untuk mulai berkendara. Jadi shift gearnya dia ada di tuas yang di sebelah kanan. R untuk reverse, terus neutral, drive, dan apabila Anda mau parkir cukup menekan di sini, maka dia otomatis akan parking dan handbrake akan otomatis berfungsi. Nah, untuk bagian AC dia sudah yang model turbin, dan di sini ada pengaturan lampu. Pastikan lampu diatur dalam posisi auto. Di sini ada handbrake untuk merilis, tinggal ditarik keluar, dan mengaktifkannya tinggal ditekan ke dalam. Di sini speaker yang digunakan sudah Burmester. Ini untuk mengatur spion kanan, mengatur spion kiri, dan ini pengaturannya, tanda panahnya, dan ini adalah untuk melipat spion. Semuanya sudah power window, ini untuk membuka dan mengunci pintu, serta ada heater, ada blower, dan yang ada tulisan L, ini untuk mengatur kursi penumpang bagian depan yang sebelah kiri dari driver. Oke, di sini juga ada penyimpanan dan ada untuk penyimpanan minum juga. Ini untuk membuka dan menutup bagasi secara otomatis dari bagian dalam. Baik, demikianlah review dari EQS 450 4MATIC SUV yang AMG Line ini. Ikuti terus video saya, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Tunggu untuk review Mercedes-Benz yang lainnya. Sampai jumpa.